Lebih dari 50 kasus HMPV terjadi di Indonesia per Januari 2025, khususnya di Jakarta. Gejalanya beragam, mulai dari batuk, pilek, demam, sakit tenggorokan, hingga dapat mengakibatkan pneumonia. Virus ini diketahui mudah menular, bisa melalui droplet atau kontak fisik. Dengan kelompok yang rentan terkena virus ini adalah anak di bawah 5 tahun dan orang dewasa di atas 65 tahun. Apakah virus ini berbahaya? Apakah kita harus mengkhawatirkannya? Bagaimana cara mencegahnya? Temukan jawabannya bersama-sama di Gentox hari ini. Halo, selamat sore Generali Friends semuanya. Apa kabar? Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat selalu ya. Kita berjumpa lagi di acara Game Talks di sore hari ini ya. Oke, sebelum kita mulai coba aku mau absen dulu nih. Generali Friends yang sudah bergabung di link Zoom kita pada sore hari ini, boleh dong dikasih tahu ini dengan siapa namanya, terus ini ikut Zoom-nya dari mana, dan bagaimanakah cuaca hari ini? Apakah terang benderang atau mendung-mendung atau mungkin ada dicampur hujan? Nah, boleh dong yuk coba ditulis di kolom chatnya, di chat room-nya, boleh dong diketik siapa aja yang join dari kota mana dan bagaimana cuaca hari ini. Karena ini ada kaitannya sama topik pembahasan kita hari ini ya. Ayo, boleh yuk. Coba aku mau lihat dulu di kolom chatnya. Ditulis aja siapa sih yang join hari ini dari kota mana dan bagaimanakah cuaca hari ini. Tapi harapannya adalah semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Ada dari Tangerang, waduh Kak Jessica Tamto, oke. Ada dari mobil, oke, Mas Martin ya. Cuaca mendung ya. Nah, cuaca mendung. Nah, ini jangan cuci mobil. Kalau cuci mobil nanti biasanya malah hujan. Ada dari Makassar, Kak Ingrid, cerah gerimis dikit. Oke, dari Balikpapan cuaca cerah. Wah, puji Tuhan cuaca cerah ya. Dari Medan pagi terik, sekarang mendung. Jakarta mendung. Waduh, mendung-mendung kelabu. Waduh, mendung-mendung kelabu. Oke, tapi yang pasti semuanya dimanapun Generali Friends berada, aku doakan semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Dan topik kita hari ini, karena kenapa aku tanya soal hujan? Karena kalau cuaca hujan itu berarti biasanya agak sedikit menguji kekuatan imun kita. Karena apa ya, cuaca hujan biasanya kalau kita kena hujan dikit suka bikin badan agak sedikit ringkih atau sedikit badan agak sedikit nggak enak seperti itu ya. Biasanya rentan dengan penyakit yang namanya influenza. Nah, selama 90 menit ke depan di acara Gentox pada sore hari ini kita akan membahas tentang HMPV dan influenza merajalela. Benarkah kita harus waspada? Yuk simak bersama. Seperti itu ya. Karena kan tadi cuaca dibilang agak mendung, mungkin ya mudah-mudahan sih enggak ya. Atau mungkin ya kalau memang sudah waktunya hujan-hujan, kadang kan tidak menentu ya, pagi-pagi kadang hujan sehingga orang yang mau olahraga sebelum berangkat kerja kok agak males ya, mungkin mau berangkat kerja jadi aduh harus siap-siap nih jas hujan, harus sepatunya harus diplastikin dulu sehingga berangkat kerja pakai sendal. Wah, kayak gitu deh. Jadi selain kita harus beradaptasi dengan lingkungan juga, tubuh kita pun juga agak sulit untuk beradaptasi dan menguji kekuatan imun. Kalau misalkan imun lagi nggak bagus, ujung-ujungnya nanti kita sakit. Nah, itu dia. Hari ini di Gentox kita akan membahas lebih jauh seputar HMPV dan juga influenza yang katanya sedang merajalela nih. Dan supaya kita semua itu bisa lebih waspada terhadap cuaca agar nggak mudah terserang virus yang ada. Oke, nah sebelum lanjut ke sesi berikutnya, aku ingin mengajak General Friends semua untuk mengisi polling yang ada di layar nih ya. Kita tunggu dulu polling yang ada di layar Zoom, boleh ditampilkan dulu. Aku ingin teman-teman. Nah, Generali Friends boleh dong diisi nih pollingnya yang ikutan Gen Talks hari ini tuh di range usia berapa dan apakah Generali Friends semua sudah pernah mendengar mengenai HMPV atau belum? Dan apakah Anda atau keluarga Anda pernah terkena influenza atau belum? Dan seberapa sering informasi yang didapat tentang influenza? Apakah mudah atau tidak mudah untuk ditemui? Yuk, boleh yuk diisi dulu di polling yang ada di layar Zoom Anda. Ya, diisi dulu, boleh, boleh, boleh. Yuk, sampai kita eh, udah semuanya diisi, nanti baru kita lihat ya berapa nih. Oke, karena ini hari ini sangat berkaitan erat sekali nih pembahasannya. Dari tadi aku tanyain cuaca, tentang penyakit,
Pokoknya semuanya hari ini kita ingin teman-teman Generali Friends ini semuanya makin aware, makin sadar diri ya supaya imunnya semakin kuat dan makin siap dengan cuaca yang tidak menentu ini gitu. Ayo, boleh yuk. 2 menit aja dari sekarang, silakan diisi. Oke, nah dan juga pastikan nanti untuk Generali Friends semuanya stay tune selama acara berlangsung karena akan ada 3 Generali Friends yang beruntung untuk mendapatkan paket medical check up basic senilai 750.000 persembahan dari Rumah Sakit IMC Pulau Mas. Wah, terima kasih banyak buat Rumah Sakit IMC Pulau Mas yang telah memberikan paket MCU basic kepada nanti 3 Generali Friends yang beruntung nih. Ini penting banget buat kita tahu bagaimana kondisi tubuh kita sebenarnya gitu ya. Pokoknya nanti kita akan berikan kesempatan buat Generali Friends untuk mengisi di kolom Q&A ketika narasumber kita menjelaskan tentang bagaimana tentang HMPV dan influenza yang merajalela pada saat materinya berlangsung. Nanti setelah selesai materinya dari narasumber kita, akan kita bacakan pertanyaannya. Jadi 3 penanya beruntung akan mendapatkan hadiah paket MCU Basic dari Rumah Sakit IMC Pulau Mas. Oke, sepertinya polling sudah cukup. Nah, kita akan lihat dulu. Oke, ternyata didominasi oleh range usia 31 tahun sampai 45 tahun, menyusul 19 sampai 30 tahun, dan yang berikutnya di 45 sampai 55 tahun. Apakah sudah pernah mendengar atau tidak mengenai HMPV? Nah, puji syukurnya sudah pernah nih, didominasi oleh Generali Friends semuanya sudah pernah mendengar HMPV. Dan apakah Anda atau keluarga Anda pernah terkena influenza? Ternyata 88%-nya sudah pernah terkena influenza. Nah, ini dia. Dan informasi tentang influenza mudah atau tidak ya ditemui? Ternyata mayoritas menjawab mudah. Oke, terima kasih banyak Generali Friends semua yang sudah mengisi polling. Kita akan lanjutkan kalau begitu ke sesi berikutnya. Dan sudah hadir bersama dengan kita semua melalui online di sini narasumber kita yang akan memberikan insight, memberikan tentang materi yang penuh dengan manfaat supaya kita makin aware lagi akan HMPV dan juga influenza. Please welcome Dr. Dirga Sakti Rambe, MSc SPPD, atau yang akrab disapa dengan Dok Dirga. Dok Dirga, selamat sore. Selamat sore, Mas Yano, teman-teman Wah, semua. bagaimana kabarnya, Dok? Baik, kabar baik. Iya, lagi di mana nih, Dok, posisi, Dok? Ini karena mau ada acara, jadi saya izin pulang duluan di rumah sekarang jadi nih. Wah, sudah di rumah. Cuaca hari ini Iya, bagaimana, Dok? Tadi aku udah nanya sama mendung, Generali Friends. Oh, mendung berat mendung ya. ternyata. Ya, Mendung berat. ya. Waduh, kalau mendung berat tadi ada yang bilang ada yang ikutan Gentos kita tuh di mobil. Nah, kalau di mobil lagi mendung jangan cuci mobil. Biasanya kalau cuci mobil nanti hujan deras. Biasanya ya. Oke, Dok Dirga izin sebelum kita mulai materi hari ini, izinkan aku memperkenalkan dulu Dokter Dirga ya. Ya, beliau merupakan lulusan dari Kedokteran Universitas Indonesia sekaligus seorang vaksinolog pertama di Indonesia. Wah, dan beliau juga mendapatkan gelar Fellow of the Royal Society of Public Health di Inggris. Nah, beliau melanjutkan studi Master Vaksinolog pada University of Siena, Italia, dan menjadi satu dari 13 mahasiswa terpilih dari ratusan pelamar di seluruh dunia. Wah, keren banget sih Dok Dirga ini ya. Dan di tengah kesibukannya sebagai dokter spesialis penyakit dalam dan ahli vaksin pada beberapa rumah sakit, Dokter Dirga juga tetap rajin memberikan edukasi seputar kesehatan pada teman-teman melalui sosial media miliknya. Apalagi konten yang baru-baru ini diposting itu lebih banyak mengenai HMPV dan juga influenza. Waduh, kita ingin tanyakan apa ya? Nah, nanti ya. Dan kali ini spesial untuk Generali Friends, kita menghadirkan Dokter Dirga untuk memberikan pemaparan seputar bagaimana perkembangan virus HMPV yang sudah masuk ke Indonesia dan apa bedanya dengan flu biasa ya dok ya? Dan kenapa kita harus waspada akan HMPV ini? Nah, seperti tadi yang sudah aku informasikan, buat Generali Friends yang penasaran seperti apa HMPV, nanti kita akan ada sesi Q&A. Jadi sepanjang nanti Dokter Dirga memberikan materinya, silakan tulis di kolom Q&A. Nanti akan kita pilih pertanyaan untuk ditanyakan kepada Dokter Dirga. Baiklah kalau begitu. Tanpa berpanjang-panjang lagi, Dokter Dirga, aku persilakan untuk membawakan materi hari ini di Dentalk. Silakan, Dok. Terima kasih, Mas Yano. Selamat sore, General Friends ya. Ini semoga kita masih semangat, walaupun mau hujan, walaupun mungkin ada yang capek, ngantuk. Sore ini kita akan ngomongin dua hal yang sedang trending ya, sedang hype, sedang dibicarakan semua orang sampai detik ini pun ya. Tadi saya sebelum kita mulai buka portal berita juga itu masih marak seputar tentang flu dan HMPV. Nah, jadi
Kalau kita lihat sedikit ke belakang itu kan waktu akhir tahun ya Desember itu kita ngelihat berita-berita kayak gini nih. Ada foto-foto di China, warga di sana diinfus sampai digantung-gantung ya, menandakan bahwa rumah sakit itu penuh gitu. Kita pasti kalau ngelihat panik ya, wah mau pandemi lagi nih, mau kayak COVID lagi gitu. Ini juga sama, orang dirawat sampai di selasar-selasar karena tempat tidur di kamar rawat apa rumah sakit itu habis gitu. Ini juga sama gitu. Nah, waktu itu foto-foto ini kan memunculkan spekulasi ya bahwa apakah ini mau ada pandemi lagi atau ini apa gitu. Nah, sebetulnya kalau kita lihat apa sih yang terjadi di China dari akhir Desember sampai Januari, itu Kementerian Kesehatan China itu mengeluarkan rilis yang kemudian diolah oleh Kemenkes kita. Jadi kalau kita lihat sebetulnya wabah yang kita sebut sebagai HMPV pada saat itu ternyata kalau dilihat nomor tinggi itu influenza kasusnya. Ya, jadi nomor satu influenza, nomor dua barulah ada rhinovirus dulu, baru ketiga HMPV. Ya, jadi kalau secara urut-urutan yang terbanyak itu influenza, baru HMPV. Tapi kemudian karena mungkin buat orang kebanyakan influenza itu sudah lebih familiar, maka yang menakutkan gitu ya, yang muncul ada berita HMPV-nya. Jadi itu cerita sesungguhnya. Nah, kalau kita lihat berita-berita seperti ini, wabah influenza, wabah HPV itu perhatiin deh, munculnya selalu di Desember, Januari, Februari ya, itu masa-masa musim dingin atau winter gitu. Nah, memang secara virologi ya, secara ilmu tentang virus, virus itu memang lebih tahan untuk berkembang, untuk hidup pada suhu yang dingin. Itu udah banyak penelitiannya ya, virus influenza, virus COVID, kemudian virus HMPV, RSV, itu mereka daya tahannya lebih tinggi gitu, lebih nggak gampang mati pada musim dingin dengan kelembapan yang rendah. Itu satu. Terus yang kedua, kalau sedang musim dingin, winter, kita kan cenderung banyakkan berkumpul indoor ya, di ruangan gitu. Jadi kalau satu sakit gampang menularkan. Kemudian belum juga biasanya kalau Desember itu adalah musim liburan, jadi ada mobilitas ya, sehingga orang gampang menularkan ketularan. Tiga hal kombinasi itulah yang menyebabkan kenapa penyakit-penyakit respirasi atau pernapasan biasanya meningkat memang cenderungnya pada musim dingin ya atau akhir tahun sampai dengan awal tahun berikutnya. Itu. Baik, saya akan mulai dengan influenza. Tadi saya lihat studinya apa pollingnya ya, hampir semuanya sudah pernah kenal, sudah pernah kena gitu. Tapi kalau boleh saya sedikit tampilkan dulu ya. Jadi nomor satu di Indonesia itu eh, penelitian ya atau surveillance tentang influenza itu berjalan terus gitu. Karena gini, ada anggapan bahwa oh influenza itu hanya ada di negara 4 musim. Ada tuh yang bilang begitu ya. Jadi di Indonesia itu nggak ada, cuma ada di Jepang, cuma ada di Amerika, Australia, Eropa gitu. Tidak. Kita di Indonesia itu ada influenza, laporannya ada. Dan sepanjang tahun kemarin, 2024, itu yang paling banyak adalah influenza yang tipe A gitu ya. Nanti saya jelaskan itu apa tipe A. Nah, ini slide ini nih yang saya kira sangat penting ya. Dan biasanya kalau saya ngasih edukasi pada belum tahu ya. Jadi teman-teman, di Indonesia itu ada salah kaprah. Jadi semua orang batuk pilek disebut flu. Ya, misalkan Mas Yano tadi, gitu, lu lagi flu ya gitu. Atau orang pilek, gua lagi flu ya gitu. Kita semua bilang flu. Padahal itu nggak benar ya. Jadi kalau yang kita sering kena 3 bulan sekali, 2 bulan sekali itu ringan, itu adalah common cold atau batuk pilek biasa atau selesma. Itu bukan influenza. Influenza itu berbeda gitu. Jadi kalau pakai bahasa agak kasar nih, nggak ada orang meninggal karena common cold tuh nggak ada. Tapi orang meninggal karena influenza itu ada. Nanti saya tunjukkan datanya ya. Jadi nomor satu, influenza tidak sama dengan common cold. Jadi bedanya apa? Oke, tentu untuk memastikannya kita memang harus melakukan pemeriksaan penunjang ya. Biasanya harus dengan swab. Kalau dulu waktu COVID kita kan swab gitu ya, swab antigen itu untuk mencari COVID. Kalau sekarang juga udah canggih. Dengan cara yang sama kita bisa ketemu influenza atau tidak. Bahkan di alat yang sama itu langsung kombinasi flu sama COVID ya. Nah, gejala common cold dengan flu itu mirip memang.
ada demamnya, ada batuknya, ada pileknya. Tapi secara umum influenza itu lebih berat. Biasanya badan kita sakit semua, kita mesti apa sick leave ya, nggak masuk kantor, kita mesti istirahat segala macam. Itu influenza tuh most likely ya. Nah, tapi memang untuk membuktikannya memang kita perlu dengan pemeriksaan penunjang untuk mencari kumannya ada atau tidak. Gitu. Nah, kemudian kita sekarang mungkin lebih familiar tuh, ada influenza tipe A lah, tipe B. Jadi virus influenza itu banyak. Tapi untuk yang bikin masalah pada manusia itu ada dua, tipe A dan tipe B. Tipe A dibagi-bagi lagi ya, ada H1N1, H3N2, dulu ada H5N1 segala macam. Nah, saat ini boleh dibilang di seluruh dunia itu yang paling dominan itu yang tipe A. Ya, tipe A-nya tapi bisa macam-macam subtipenya gitu. Tapi yang bikin masalah, bikin wabah itu tipe tipe A. Nah, ini teman-teman, ini menarik sekali. Jadi tadi saya bilang bahwa kita sering meremehkan ya influenza. Ah, influenza, ah flu doang. Nanti 3 hari juga sembuh. Kalau kita lihat, ini CDC dari Amerika yang datanya paling rapi bahwa mereka dari bulan Oktober tahun lalu aja sampai Januari itu ada apa sekitar 30.000 kematian gitu. Ya, tadi saya baru baca hari ini itu sudah 24 juta kasus influenza di Amerika tahun ini aja setahun terakhir gitu. Jadi influenza itu kita nggak bisa nganggap remeh lagi gitu ya. Nah, tadi masalahnya tadi kita sering mencampur adukan antara influenza dengan common cold. Nah, sekarang pertanyaannya siapa yang bisa kena flu? Ya kita semua lah ya. Semua orang itu bisa kena flu. Karena memang faktornya banyak sekali. Perubahan cuaca, kemudian kalau orang dewasa tuh ada yang sakit kronik ya, diabetes, jantung, asma. Terus kita mungkin kurang istirahat, kurang minum vitamin D-nya kurang baik, kurang cukup, nggak jaga kebersihan tangan ya. Atau mereka yang rentan seperti lansia, wanita hamil, balita, nah itu gampang untuk terkena influenza. Gitu. Nah, kok bisa flu itu menyebabkan kematian, teman-teman? Jadi, influenza itu kan aslinya menyerang saluran pernapasan. Tetapi ternyata dia bisa lebih dari itu gitu. Jadi contoh pasien-pasien yang punya komorbid ya, pasien yang sakit gula, sakit jantung, sakit ginjal, itu kalau dia kena influenza, selain saluran pernapasannya kena, influenza ini bisa komplikasi kemana-mana. Dia bisa menyerang jantungnya, bisa menyerang ginjalnya, bisa menyerang sarafnya. Nah, inilah yang pada akhirnya pasien-pasien ini ya, mereka yang punya komorbid atau mereka yang lansia itu bisa menyebabkan sampai bahkan kematian. Ya. Nah, inilah berita-berita yang kita hadapi minggu-minggu ini ya. Jadi pemerintah Jepang bilang influenza sekarang paling buruk 25 tahun terakhir. Bahkan ada anjuran travel warningnya untuk kalau boleh turis nunda perjalanan. Repotnya kita biasa udah terlanjur beli tiket lama-lama dari jauh-jauh hari gitu ya. Atau kita udah terlanjur ikut tour apa travel dari jauh-jauh hari. Tapi memang kalau ke Jepang mesti hati-hati banget nih karena memang flu-nya sedang tinggi sekali. Dan nggak cuma Jepang, ya. Minggu ini Amerika itu melaporkan bahwa kasus flu itu paling tinggi 15 tahun terakhir. Jadi teman-teman intinya sekarang saya mau traveling kemana-mana yang mesti ekstra waspada nih. Karena flu sedang meningkat di berbagai belahan dunia, ya. Itu. Ini sesuatu yang tidak kita amati setiap tahun bahwa ternyata kasusnya begitu tinggi sekali. Nah, kemudian kita juga kemarin dengar berita ya, artis Taiwan yang saya kira kalau generasi kita tadi umur 30-40 kita sangat familiar ya. Barry Bisu itu meninggal saat liburan di Jepang. Sebenarnya momen ini membuka mata orang ya, menjadi eye opener banget bahwa oh, ternyata orang flu itu bisa meninggal gitu. Barry Bisu yang masih relatif muda, belum belum 50 tahun, bisa meninggal karena influenza dan cocok sama teori-teori tadi secara secara medis ya. Terlepas dari cerita-cerita misalkan ada cerita terlambat ke rumah sakit atau apa, tapi intinya influenza itu bisa membunuh kita gitu. Itu intinya ya. Nah, di sini kalau teman-teman lihat ada dua berita tuh. Ada yang bilang meninggalnya karena influenza, ada yang bilang meninggalnya karena pneumonia. Yang benar yang mana? Yang benar dua-duanya ya. Nanti saya jelaskan gitu kenapa. Nah, teman-teman, kalau kita udah trauma dengan pandemi COVID, percayalah bahwa COVID itu tidak ada apa-apanya dengan pandemi influenza.
pandemi yang paling hebat itu adalah flu Spanyol. Waktu itu yang meninggal 20 juta orang, ya. Dan influenza ini diyakini suatu saat akan bikin pandemi lagi. Nggak tahu kapan. Mungkin bukan di generasi kita, ya. Jadi memang influenza ini adalah momok, adalah dia selalu bikin masalah di kesehatan, ya, karena memang penyakit yang sangat mudah ditularkan. Nah, sedikit kembali tadi ke apa cerita dari almarhum artis Berbisu, ya. Jadi kan awalnya dia dibilang mengatakan terkena influenza nih. Jadi influenza itu aslinya menyerang saluran pernapasan bagian atas. Jadi tenggorokan, ya, itu aja biasanya. Nah, kemudian pada beberapa orang dia bisa berkomplikasi menjadi pneumonia atau radang paru. Jadi yang tadinya infeksi hanya di atas, akhirnya turun ke saluran napas bagian bawah kena paru-paru. Makanya saya bilang tadi kedua berita tersebut bisa benar, ya. Jadi awalnya influenza, kemudian dia mengalami pneumonia sebagai bentuk komplikasi. Itu penjelasannya. Nah, barangkali memang secara umum influenza itu penyakit yang self-limiting, ya, yang ringan, yang pada mayoritas orang sembuh total gitu. Sehingga memang kalau kita bicara soal kematian itu memang lebih kepada orang yang punya komorbid atau kepada lansia atau orang berisiko tinggi, tak? Tapi kita-kita nih yang dewasa, muda, sehat, produktif, itu kalau bicara tentang influenza itu hubungannya sama produktivitas. Ya, penelitian menunjukkan orang yang sakit flu itu apa adalah penyebab terbesar absenteeism, ya. Jadi ketidakhadiran dia kerja itu sampai beberapa hari. Belum kalau kerja juga mungkin apa nggak produktif, ya, sulit mikir, sulit bekerja gitu. Begitupun kalau dia misalkan WFH atau apa itu juga sama terpengaruh. Jadi nggak cuma soal kematian, ya, tetapi juga soal produktivitas. Oke, gimana cara mencegah influenza? Tentu pencegahan secara umum itu penting, ya, menjaga daya tahan tubuh, iya, kemudian cuci tangan, pakai masker itu semua kita kerjakan. Tapi pencegahan yang paling efektif adalah dengan vaksinasi. Kenapa? Karena tadi, ya, vaksinasi itu melatih atau memberikan tubuh kita itu kekebalan, gitu. Jadi rekomendasinya adalah begini. Vaksin influenza itu diberikan sekali setahun. Kenapa? Karena setiap tahun vaksinnya adalah vaksin yang baru. Ingat bahwa virus flu ini virus yang bermutasi sangat tinggi, ya. Jadi makanya setiap tahun, jadi kalau teman-teman suntik bulan sekarang Februari, maka proteksinya kurang lebih sampai Februari 2026. Gitu. Jadi kalau teman-teman misalkan ada rencana ke Jepang, ke Amerika bulan Maret, terus vaksinnya udah cukup lama, udah lebih setahun, sebaiknya diulang, ya. Nah, vaksin influenza ini diberikan untuk anak itu mulai usia 6 bulan. Kalau untuk dewasa itu semua orang dewasa tanpa terkecuali. Nah, nah, bagi mereka yang punya komorbid atau penyakit kronik seperti diabetes, seperti jantung, itu justru itu lebih penting untuk vaksinasi. Jadi jangan dibalik-balik, ya, karena ada anggapan kalau orang punya komorbid, sakit gula, sakit apa, itu nggak boleh vaksinasi. Itu keliru. Justru karena dia punya komorbid, dia risiko sakitnya besar, maka dia harus vaksinasi, ya. Nah, untuk keperluan traveling, teman-teman, ingat nih. Jadi kita bukan suntik hari ini, terus nanti besok langsung kebal, tidak. Tubuh kita butuh waktu paling cepat 7 hari, atau idealnya 14 hari untuk timbulnya perlindungan. Jadi kalau udah rencana mau traveling, suntiknya sebaiknya 2 minggu, ya. 2 minggu sebelum keberangkatan. Paling mepet 7 hari. Agar saat nanti kita sampai di negara tujuan, itu kita sudah punya antibodi. Kalau hari ini suntik, besok berangkat, udah pasti besok belum punya kekebalan di negara tersebut, ya, itu. Nah, itu influenza. Tadi kita juga singgung soal pneumonia, karena ini vaksinnya berbeda. Vaksin flu untuk influenza, vaksin pneumonia untuk pneumonia. Kalau vaksin untuk pneumonia pada anak itu sudah masuk jadwal imunisasi rutin anak, ya. Diberikan 4 kali usia 2, 4, 6, dan 12 bulan. Nah, untuk orang dewasa itu pemberiannya cukup 1 kali seumur hidup. Nama vaksinnya PCV atau PCV ini mereknya bermacam-macam. Teman-teman boleh pakai yang mana aja yang tersedia, ya. Tapi cukup 1 kali seumur hidup. Dan sama, tadi butuh waktu 7 sampai 14 hari untuk terbentuknya kekebalan, ya. Jadi jangan, dan keduanya boleh diberikan bersamaan. Jadi bulan Maret mau ke Jepang misalkan,
Udah besok suntik langsung influenza di lengan kanan, PCV di lengan kiri. Jadi pas kita berangkat bulan depan kita sudah punya kekebalan. Ya, kira-kira begitu. Baik, itu tadi sekilas soal influenza, teman-teman. Sekarang kita, Generally Friends, kita bahas soal HMPV ya, atau singkatannya Human Metapneumovirus. Nah, ini apa sih, hewan apa nih, barang apa gitu. Jadi HMPV ini merupakan virus RNA. Dia nggak seribet flu ya, jadi klasifikasinya tipenya genotip A dan B. Dan ini sebetulnya sudah diketahui sejak tahun 2001 di Belanda. Jadi bukan sesuatu yang baru gitu, bukan kayak COVID misalkan. Dan ini dilaporkan di berbagai belahan dunia. Nah, data di China itu terakhir mengatakan memang yang paling banyak diserang itu anak-anak kurang usia dari 14 tahun ya. Jadi kalau HMPV ini biasanya lebih banyak menyerang anak walaupun orang dewasa bisa kena. Ini kalau kita besarkan sekian miliar kali dengan mikroskop elektron, kira-kira inilah virusnya nih yang warna hitam putih ya, berjumlahnya apa dengan ukuran yang amat sangat kecil. Nah, waktu kemarin kita heboh soal HMPV ya, ada yang mengatakan ini belum masuk, ini sudah masuk. Saya itu langsung mencari kepustakaan kan. HMPV itu di Indonesia mulai kapan sih gitu. Nah, saya berhasil menemukan di jurnal ternyata virus ini tuh bahkan sudah ada sejak tahun 2017 di Bali ya. Ada penelitian para dokter di Bali di Tabanan itu melaporkan November 2017, sorry Januari ya 2017 itu virusnya udah ada. Jadi ini bukan virus yang baru gitu loh. Ini virus yang udah lama ada di Indonesia dan kita baik-baik aja gitu. Tidak pernah menimbulkan masalah kesehatan yang serius ya. Oke, ini sekarang kita sekilas tentang gejala HMPV ya. Jadi kalau inkubasi itu artinya saat virusnya masuk sampai kita kemudian sakit itu butuh waktu sekitar 3 sampai 6 hari ya. Jadi kalau hari ini kita mulai bergejala gitu misalkan batuk, pilek, demam, berarti kita tertularnya sekitar 3 6 hari yang lalu. Setelah inkubasi selesai, kita kan sakit tuh ya. Itu periode infeksi 3 sampai 5 hari gitu. Jadi sekitar 3 5 hari seperti halnya flu biasanya sih akan sembuh ya. Gejala bervariasi mulai dari tidak bergejala sama sekali atau gejala yang mirip flu, demam, batuk, pilek. Nah, tapi memang bisa berat nih, seperti flu tadi. Pada sebagian kecil orang dia bisa bikin sesak napas hingga henti napas ya. Komplikasi yang paling ditakutkan itu adalah radang pada paru atau pneumonia dan orang-orang yang punya asma udah sekian lama asmanya nggak kambuh tenang kena ini dia serangan lagi gitu ya. Asmanya bengeknya kumat. Cara penularannya itu sama kok dengan influenza, dengan COVID ya, terutama melalui droplet saat batuk atau bersin. Nah, saya mengingatkan kembali bahwa ada etika batuk, ada etika bersin teman-teman ya. Kalau batuk bersin jangan dropletnya kemana-mana gitu. Kita harus tutup mulut kita pakai lengan bagian dalam ya. Kemudian juga jangan batuk nutup pakai tangan karena nanti dropletnya pindah ke tangan, kemudian kita salaman gitu. Pokoknya hati-hatilah. Kita kalau sakit sebisa mungkin jangan menulari orang lain ya. Nah, inilah ada 5 kelompok orang yang dikatakan berisiko tinggi untuk tertular HMPV. Satu, lansia. Kedua, tadi anak di bawah 14 tahun. Yang ketiga, orang dengan sakit kronik seperti PPOK, asma, jantung, darah tinggi, sama diabetes. Kemudian orang dengan sistem lemah imun ya, misalkan orang yang kanker atau sedang kemoterapi gitu. Kemudian orang-orang dengan obesitas. Nah, inilah yang kalau dia kena HMPV ini bisa berat gitu. Pencegahannya gimana? Sama kok, hampir semua penyakit respirasi itu sama ya. Daya tahan tubuh, pilek, bermasker, jangan menyentuh area wajah sebelum mencuci tangan. Nah, terus saya iseng nih ya, saya cari-cari lagi data gitu. Wah, kapan sih HMPV? Ternyata di salah satu rumah sakit saya bekerja, itu bahkan pada tahun 2023, itu juga kami merawat pasien HMPV. Ya, keluhannya batuk, demam, agak sesak, tapi akhirnya sih pasiennya bisa pulang rawat jalan dengan baik-baik aja gitu ya. Jadi nggak perlu terlalu dikhawatirkan. Ini kebetulan pasiennya pasien anak ya, tahun 2023. Nah, sayangnya sampai hari ini HMPV itu belum ada obatnya. Ya, kalau flu udah ada obatnya, kalau HMPV belum ada obatnya. Sehingga kalau pasien dirawat, kita kasih ya obat demam, obat batuk, ya dikasih infus gitu-gitu. Vaksinnya juga belum ada.
Kalau vaksin flu udah lama ada, vaksin HMPV belum ada ya. Tapi memang saat ini upaya-upaya pengembangannya itu terus dilakukan. Bukan tidak mungkin suatu saat vaksin HMPV ini akan ada. Nah, ini beberapa pertanyaan yang sering saya ditanyakan ya. Apakah kalau kita udah vaksin flu bisa melindungi dari HMPV? Jawabannya tidak, karena vaksin itu sifatnya spesifik. Vaksin influenza untuk melindungi influenza. Vaksin pneumonia untuk pneumonia. Vaksin influenza berarti tidak bisa melindungi HMPV. Tetapi teman-teman ada laporan nih. Ada 14% orang dia itu sakitnya double. Dia kena HMPV dan dia kena influenza pula. Ya, ini apes gitu. Jadi kalau kita udah vaksin flu, paling enggak kita bisa mencegah supaya kita sakitnya enggak double gitu. Karena kalau sakitnya double berarti kan kemungkinan beratnya lebih besar, ya. Kemudian apa sih jadi bedanya HMPV sama influenza? Banyak sekali kemiripan ya karena gejalanya juga mirip segala macam. Tapi kalau saya boleh utamakan dua hal. Jadi yang pertama, kalau influenza itu udah ada vaksinnya, udah ada obatnya. Kalau HMPV belum ada. Terus kalau harus dibandingkan nih keparahannya, ternyata influenza itu lebih parah daripada HMPV. Angka kematian influenza lebih tinggi daripada HMPV. Ya, terbukti sekarang influenza wabah di mana-mana di Jepang, di Amerika gitu. Untuk HMPV ya terlokalisasi aja kemarin di China. Nah, bedanya sama COVID apa ya? Apakah dia layak disejajarkan dengan virus yang sudah bikin pandemi ya? Jawabannya tidak layak. Jadi kalau HMPV itu sifatnya seasonal, musiman. Kemudian dia jarang tuh kayak COVID, dia merusak organ sana sini kemarin nggak jelas ya. Sehingga disimpulkan potensi pandeminya rendah. Kalau COVID sudah terbukti bikin pandemi, dan dia ngerusak berbagai macam organ ya, bahkan juga ada long COVID segala macam. Sehingga kalau kita menjawab pertanyaan di awal tadi ya, apakah HMPV ini bisa bikin pandemi? Jawabannya kemungkinan sangat kecil. Gitu. Alasannya ada tiga. Nomor satu, mutasinya itu rendah ya. Yang kedua, penyebarannya lokal gitu, nggak ke semua negara. Yang ketiga, dia bukan virus baru. Kita sudah punya pengetahuan yang cukup banyak tentang HMPV, ya. Dan terbukti nih teman-teman di pertengahan Januari kemarin itu Kemenkes China sudah mengeluarkan rilis ya bahwa infeksi HMPV perlahan turun dan sekarang sudah bisa terkendali ya. Yang naik masih influenza. Sebagai slide penutup, jadi apakah kita perlu khawatir? Jawabannya tidak ya. Jadi kita harus waspada iya, tapi kita tidak boleh panik. Tiga hal yang perlu kita pegang. Nomor satu, ingatlah bahwa sebagian besar kasus flu dan HMPV itu ringan dan sembuh sendiri ya, sebagian besar. Tapi kita menyadari ada orang-orang yang berisiko tinggi. Nah, kalau kita termasuk yang berisiko tinggi atau keluarga kita, maka itu harus ekstra waspada ya. Sambil kita baca-baca berita, kita lihatlah kalau tiba-tiba di Indonesia ada terjadi kenaikan jumlah drastis, nah itu kita mungkin lebih waspada. Tapi sampai hari ini semuanya masih aman terkendali dan semoga seterusnya demikian ya. Terima kasih. Oke, Dokter Dirga. Terima kasih banyak, Hmm, Dok. Itu tadi setidaknya kalau kita lihat materi Dokter Dirga hari ini melegakan kita semua. Karena menjawab pertanyaan apakah HMPV ini akan menjadi the next, the next loh dok. Sampai sampai ada opini yang menyebutkan hal itu ya dok ya. Tapi ya, ternyata memang potensinya sangat kecil sekali. Atau bisa dibilang tidak perlu terlalu diwaspadai, tapi paling tidak perlu dikhawatirkan, tapi kita tetap harus waspada ya dok ya. betul, betul. Oke, kalau begitu. Nah, itu dia dok. Tadi juga aku mendapatkan satu kesimpulan yang bagus juga tuh. Kalau sebenarnya tidak semua batuk pilek itu adalah influenza, gitu ya. Bisa Ya, jadi itu hanya apa ya, common cold common cold. biasa gitu, Betul. seperti itu. Dan ternyata memang kalau influenza bisa menyebabkan kematian itu ya. Mungkin tadi Betul. kalau yang bingung barbisu siapa, panggilannya Sancai. Kita lebih tahu Sancai Sancai. dibanding barbisunya. Ya. Puji syukurnya banyak yang relate sama kita tadi usia 31 sampai 45 tuh, Dok. Iya, Masih nonton Meteor Garden tadi masih ya. dong. Oke. Jadi sebenarnya, Dok, kalau teman-teman ini ada yang punya rencana traveling ke luar negeri, khususnya ke Jepang. Jadi Jepang saat ini kondisinya masih tinggi. Masih ya, bahkan pemerintahnya Masih, bilang kan oke. kalau bisa ditunda, tunda dulu deh gitu.
Karena juga lagi Hmm. padat banget ya, agak-agak over tourism juga sekarang kalau saya baca beritanya gitu. Dan mereka sangat concern kan bahwa jangan sampai yang sakit banyak, rumah sakit pada penuh gitu. Jadi kalau bisa di Oke. reschedule teman-teman itu paling bagus. Tapi kan kadang udah beli tiket promo nih, nggak bisa reschedule. Nah itu, nah itu udah beli tiket promo. Terus kalau yang udah kantoran kan cuti udah Cuti, terlanjur di approve, masa iya di reschedule seperti udah itu bayar kan? hotel. Nah seperti itu. Jadi untuk mengantisipasinya, baiknya beberapa hari sebelum traveling Hmm. bisa diantisipasi dengan melakukan vaksinasi gitu dok. Betul. Dan selain nanti di sana kita masih agak sering pakai masker ya kalau di tempat rame, tapi Oke. dengan situasi begini vaksin amat sangat penting deh. Udah kudu wajib gitu. Oke, Hmm. pantesan dok kemarin tuh aku naik kendaraan umum MRT ya, naik Hmm. transportasi umum. Ini kenapa lagi banyak banget yang pakai masker ya? Waktu itu dilihat sama hari ini. Seperti itu, Betul. gitu ya. Oke, Dok Dirga, terima Ya, kasih banyak atas materi yang telah disampaikan. Kita ternyata ini antusiasnya sangat tinggi sekali dari Generali Friends, sih, Dok ya. Sepanjang Dokter Dirga tadi memberikan materi tentang bagaimana tentang HMPV, tentang influenza, tentang pneumonia, ini Q&A-nya sangat banyak sekali. So, kita terima kasih banyak kepada para Generali Friends semua yang hadir pada sore hari ini. Sangat antusias sekali dengan materi yang Dokter Dirga berikan ya. Oke, jadi Generali Friends ya, agar terus kita memberikan yang terbaik, kami mohon untuk Generali Friends semua untuk bisa mengisi dan melengkapi form survei dan linknya yang telah di-share oleh tim Gentox melalui kolom chat ya. Pastikan untuk mengisi dan submit karena akan dibagikan gratis MCU di Rumah Sakit IMC Pulau Mas kepada 3 Generali Friends yang beruntung dengan mengajukan pertanyaan melalui kolom Q&A yang terpilih dan juga telah mengisi survei. Nah, jadi persyaratannya untuk bisa dapat voucher gratis MCU nih di Rumah Sakit IMC Pulau Mas ya. Generali Friends tadi sudah menuliskan pertanyaan yang akan ditanyakan kepada Dokter Dirga dan juga sudah mengisi form survei dan yang linknya telah di-share oleh tim Gentox melalui kolom chat ya. Gitu, seperti itu. Jadi intinya kesehatan itu mahal. Nah, kenapa kesehatan itu mahal ya? Nah, itu dia nih. Karena ya susah-susah gampang ngejaganya. Gitu. Mengingat kondisi yang kadang-kadang tidak terprediksi, tidak terduga seperti itu dan tentunya teman-teman untuk bisa apa ya istilahnya ya menjaga kesehatan juga perlu adanya asuransi kesehatan dan juga perlindungan finansial seperti itu. Apalagi biaya kesehatan itu kan sangat mahal ya. Apalagi kalau udah sakit lebih mahal. Nah, itu dia. Jadi penting buat kita supaya punya perlindungan kesehatan yang memberikan kita keringanan ketika kita mengalami masalah dengan kondisi kesehatan tubuh kita. Aku ingin mengajak Generali Friends untuk menyimak tayangan berikut ini. Oke, Generali Friends, dari tayangan tadi aku ingin menyampaikan sesuatu juga nih ya. Untuk solusi perlindungan terhadap risiko kesehatan, Generali Indonesia telah meluncurkan inovasi terbaru yaitu produk asuransi tambahan penyakit kritis, Multi-Stage Critical Illness Protection atau MCI Pro. Produk ini memberikan perlindungan terhadap penyakit kritis dan gangguan organ kritis hingga usia 85 tahun, memberikan proteksi komprehensif dari tahap awal hingga katastrofik ya. Berbeda dari perlindungan penyakit kritis lainnya, perlindungan MCI Pro bukan berdasarkan diagnosa nama penyakit, tapi bisa melindungi nasabah berdasarkan sistem dan fungsi organ. Jadi udah pasti perlindungannya lebih luas dan lebih fleksibel. Dengan MCI Pro, Generali Friends dan keluarga bisa lebih tangguh dalam mempersiapkan masa depan dan terlindungi dari resiko kesehatan. Temukan informasi lebih lanjut di www.generali.co.id
jadi lebih tangguh untuk melangkah dengan MCI Pro, asuransi tambahan penyakit kritis dari Generali Indonesia. Itu dia ya. Baiklah, teman-teman Generali Friends semuanya, kita telah merangkum dari sekian pertanyaan yang Generali Friends sampaikan tadi sepanjang Dr. Dirga memberikan materi tentang HMPV, influenza dan juga pneumonia dan bagaimana kita meningkatkan kewaspadaan terhadap datangnya virus ini. Nah, telah kita pilih pertanyaan yang akan kita tanyakan kepada Dokter Dirga. Dok sudah siap ya dok ya? Kita akan menjawab pertanyaan para Ya, Generali Friends yang sudah ditanyakan nih dok ya. Oke, dari puluhan pertanyaan sudah kita rangkum nih dok. Pertanyaan pertama ini dari Kak Ken Sitasari ya. Jika sudah ada vaksin influenza yang 4 strain virus, apakah masih perlu vaksin pneumonia? Terima ya. kasih. Nah, silakan dok langsung dijawab. Baik. Ini juga pertanyaan yang sering saya dengarkannya dari pasien. Jadi, vaksin itu sifatnya dia spesifik proteksinya. Jadi, kalau vaksin influenza, saya bilang dia hanya melindungi dari influenza tipe A dan tipe B. Kalau pneumonia kan virusnya bakterinya berbeda, sakitnya juga berbeda, vaksinnya juga berbeda, gitu. Jadi kalau memang kita perlindungannya komplit, memang pada sekarang ini baiknya dua, vaksin flu sekali setahun dan vaksin pneumonia sekali seumur hidup loh. Ya jadi nggak perlu dua orang lagi gitu. Jadi kalau tahun depan mau ke Amerika, mau ke Jepang, kemanapun silakan vaksinnya sekarang gitu. Gitu. Oke, sudah dijawab dari Dokter Dirga ya. Berarti perlu teman-teman Generali Friends semuanya highlight bahwa vaksin itu sifatnya spesifik ya. Jadi untuk vaksin influenza 1 kali 1 tahun dan pneumonia 1 kali seumur hidup. Ya, Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Dok Dirga. ya. Ini dari Denis Halim. Hai dok, sejak panas atau fever pertama kali karena HMPV sampai virusnya itu aman, biasa berapa hari kemudian. Nah, supaya bisa jauh-jauh dari penderita HMPV nih, Dok. Terima kasih. Ya, jadi Silakan, Dok Dirga. kalau kita lihat HMPV, influenza, bahkan COVID itu mirip ya. Jadi kita biasanya sakit sekitar 3 sampai 5 hari. Nah, 3 hari pertama orang sakit itu virusnya lagi tinggi-tingginya. Itu lagi masa paling menularkannya. Dulu makanya kalau kita ingat-ingat kita ributkan harus WFH berapa hari, 3 hari, 5 hari gitu. Jadi paling enggak 3 hari, tapi kalau mau aman 5 hari. Setelah hari kelima, virusnya udah sedikit banget, jadi nggak terlalu menularkan. Itu jawabannya. Oke, berarti kita yang patut apa ya? Patut kita menjaga diri, paling tidak kita mengurangi interaksi sesama itu pada saat masa virusnya sedang apa ya? Sedang tinggi-tingginya ya, Dok ya. Tinggi-tingginya, ya betul. Oke, kurang lebih seperti itu. Jadi harus dipersiapkan itu ya, izin berapa hari ya. Soalnya kan kadang-kadang kalau izin cuma sehari doang, besok juga sembuh. Nggak taunya besok masih parah juga dok. Jadi sering dikasih sama dokter Dirga, baiknya izin berapa hari langsung aja disebutkan ya. Nah ini Mas Yano yang saya mau sering tambahkannya. Jadi Gimana dok? harusnya itu yang sakit itu yang pakai masker gitu loh. Jadi Mm-mm. di sini teman-teman itu kalau lagi bergejala, lagi batuk, lagi pilek, lagi demam, kita belum tahu sakitnya apa, udahlah pakai masker. Ya, kalau kita kan kebalik di Indonesia, di Jakarta, yang pakai masker yang sehat. Saya takut kena ini, takut kena itu gitu. Yang batuk-batuk tetap aja keliaran gitu ya. Jadi teman-teman yang lagi sakit kalau bisa WFH lebih bagus, tapi kan kadang-kadang ada meeting lah atau apa. Kalau tetap ke kantor, tolong pakai masker supaya tidak menularkan. Itu. Oke, Hmm. sudah disampaikan kembali oleh dokter Dirga ya. Oke dok, langsung kita move ke pertanyaan berikutnya ini dari Indah Primadita. Dokter, jika ada seseorang tadinya tidak memiliki penyakit bawaan, jika dia terkena virus influenza ini bisa memicu timbulnya penyakit-penyakit bawaan nggak, dok? Nah, Oke. contoh, tadinya kita tidak punya penyakit hipertensi, terus karena kita influenza bisa jadi kena hipertensi. Nah, ini ada penyakit-penyakit yang ditimbulkan penyakit lain lah, dok, gitu ya. Ya. Ada nggak ya, dok ya? eh, Agak beda ya. Jadi gini, yang sering terjadi, apalagi kita di orang Indonesia, kita kan belum punya budaya medical check up yang rutin. Ya, kita pemerintah baru mulai kemarin banget nih, tanggal berapa itu baru launching pemeriksaan kesehatan gratis itu pun dengan paket yang minimalis, tapi kita udah mulai lah gitu ya. Jadi seringnya adalah kita tidak tahu kita punya penyakit. Ya, kita tidak tahu kita punya komorbid. Kita nggak tahu kita darah tinggi, kita nggak tahu kita asma, kita nggak tahu kita gula segala macam. Beda misalkan kalau kita belajar di Korea Selatan, itu warga negaranya wajib setiap tahun medical check up.
Kalau dia Hmm. nggak medical check up, itu dia nggak boleh ngurus-ngurus yang administratif gitu ya. Nah, jadi kalau sampai ada orang kena influenza, kemudian dia berat, terus kemudian biasanya kan suka ada pernyataan, selama ini dia sehat-sehat aja gitu ya, atau nggak ada sakit apa-apa. Itu seringnya pas kita periksa lengkap di rumah sakit, ternyata ada sakit-sakit yang lain yang selama ini nggak ketahuan. Itu jawabannya. Oke, Hmm. berarti inilah dia pentingnya MCU ya dok ya. Ya. Soalnya gini dok, nggak usah jauh-jauh deh dok, keluarga saya aja dok. Mau MCU itu suka agak ragu, takutnya apa? Jadi kepikiran dok. Nah, Hati. dok bagaimana memberikan pengertian akan hal itu dok? Gitu dok, kayak gimana ya dok? Ya memang nggak ada yang pengen sakit ya, nggak ada yang pengen dengar Betul, berita sakit itu manusiawi sekali betul. gitu. Kita maunya Ya, taunya sehat-sehat lagi, belum sakit, overthinking segala macam. Tapi pada akhirnya semakin cepat diketahui, semakin mudah diobati dan nggak nyebar kemana-mana gitu. Itu aja yang kita pegang ya. Sehingga teman-teman kalau di atas umur 40 tahun itu wajib pokoknya sekali setahun. Ya, kalau di bawah oke. umur 40 mungkin boleh agak-agak longgar sedikit 2 tahun, 3 tahun sekali. Tapi kalau udah umur 40 itu penyakit-penyakit mulai muncul biasanya setiap tahun wajib untuk medical check up. Nah, Tinggal nanti kan dipilih itu dia. sesuai kemampuan kan Mas ya. Maksudnya kan paketnya ada Ya, yang lengkap, ada yang simple, at least yang basic aja. Yang tahu yang yang basic gula aja ya. darah, iya, ha, ya, itu sebagai screening awal ya. Tapi kalau misalkan punya budget yang lebih, oke, berarti mau periksa yang advance juga boleh-boleh aja gitu. Oke, jadi sepertinya kalau bisa aku tambahkan sedikit untuk bisa mengurangi insecure atau overthinking, paling tidak kita punya proteksi kesehatan itu juga penting ya dok ya. Betul, ya, Oke, jelas. kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya nih dok, ini dari Jane Abigail. Dok Dirga, jika di rumah ada anak-anak usia kurang dari 14 tahun dan lansia, bagaimana cara melindungi mereka secara khusus agar tidak terkena virus HMPV? Bagaimana dok? Kalau ditanya sampai saat ini, jawabannya kita nggak perlu ada upaya khusus ya. Toh juga di Indonesia, di Jakarta, Jabodetabek itu kita tidak melihat ada kenaikan kasus gitu. Yang sekarang naik adalah influenza justru gitu. Hmm. Jadi jawabannya selain menjaga daya tahan tubuh segala macam ya kalau anak-anak, kalau lansia, kalau ada orang yang sakit dijauhkan gitu. Kadang-kadang juga kita ini yang muda-muda ini nekat, udah tahu lagi batuk, pilek gitu ya. Mungkin kita udah lama nggak main, udah lama nggak ketemu, tapi atau kangen ya. Padahal tahu nih lagi batuk pilek nih. Udahlah datang aja lah ke rumah nyokap sebentar, ke rumah bokap sebentar itu. Niatnya baik, tujuannya baik gitu ya. Tapi ternyata bawa penyakit nggak sengaja. Jadi silaturahmi iya, tapi juga orang tua kita sakit. Jadi baiknya ditunda dulu lah, 3 hari, 5 hari kan it's okay gitu ya, sampai aman. Ya. Jadi kita kalau mau berkunjung ke rumah orang itu mau nengok bayi baru lahir, mau nengok orang sakit, kita lihat kondisi diri lah gitu ya. Jadi kalau tidak fit nggak usah deh daripada nanti nyusahin orang lain gitu. Itu, Mas. Mm-mm. Nanti kalau cari-cari alasan nih dok, biasanya nih, aduh sakit karena udah lama nggak ketemu, orang sepuh kalau Itu. udah ketemu. Nah, itu gimana tuh, dok? Harus tetap dikasih atau pengertian ya. atau saya bilang betul-betul kita pakai Apa? masker dan kalau bisa udah nggak Ya, usah ada kontak gitu ya itu masih masih oke oke. kok. Jadi kalau kita misalkan mau nengok ada teman lagi dirawat misalkan ya kita sendiri lagi nggak enak badan nih pakai masker terus udah nggak usah salam-salaman peluk-pelukan nggak usah pokoknya yang penting datang kan menghormati ngasih Mm-mm. perhatian nggak usah lama-lama terus udah pulang gitu. Oke, dan juga higienis diri kita juga harus tetap dijaga Betul itu ya. ya. Gitu. Oke, dok ada satu lagi pertanyaan nih dok ya. Hmm. Ada dari Sondang Suryani. Dok, apakah vaksinasi pneumonia bagi dewasa dan anak menjamin tidak akan terkena pneumonia? Waduh, Oke. ini dites pada sebentar dok. Untuk orang dewasa yang tidak beresiko tinggi atau belum lanjut usia, usia berapa sebaiknya orang dewasa melakukan vaksinasi pneumonia? Seperti Ya ini dok. Ini ini dites nih kayaknya dok ya. Ini kata-kata dokter apakah valid atau namanya tidak nih? semua upaya medis ya, obat-obatan, vaksin, tindakan operasi itu kan memang tidak ada yang 100% pasti berhasil ya. Itu semua kan soal usaha. Tapi kita membandingkannya adalah gimana risikonya dia kena pneumonia kalau divaksin dan kalau tidak divaksin. Itu. Oke. Jadi kalau ditanya apakah orang yang vaksin masih bisa kena, masih. Apakah orang yang vaksin risiko kenanya rendah? Sangat rendah, ya, karena sudah punya antibodi. Vaksin pneumonia itu sekitar 70-80% efektivitasnya gitu, ya. Jadi dibandingkan kalau nggak vaksin, berarti kan nol kan, nggak ada perlindungan sama Hmm. sekali gitu. Tentu itu sangat worth it ya, sangat berharga gitu. Jadi
Jawabannya tidak menjamin 100%, tetapi karena kita punya kekebalan, kita bisa sakit, tapi sakitnya ringan, dan itu yang kita inginkan ya, nggak sampai dirawat di rumah sakit itu. Terus kalau untuk dewasa, dulu ya beberapa tahun yang lalu vaksin polio itu hanya untuk lansia. Tapi sejak 2-3 tahun terakhir, sekarang sudah bisa untuk semua orang dewasa. Jadi nggak usah nunggu lansia dulu, nggak usah nunggu 50-60. Sekarang umur 18, 20, 40 itu sudah ya. Dari zaman pandemi COVID pun sudah begitu gitu. Nah ini sekarang ini. Nah saya kalau boleh kasih bocoran ya. Jadi vaksin Boleh dok, pneumonia itu silakan. kebetulan itu ada yang baru banget. Jadi waktu kita Oh, kan kalau vaksin pneumonia itu pakai angka ya. Ada 13, 15. Nah waktu kita COVID itu baru ada 13. Tapi per hari ini itu ada yang 20. Jadi pakai 13 boleh, pakai 15 boleh, pakai 20 boleh. Kalau mau yang komplit biasanya kita pakai yang paling lengkap gitu ya. Nanti silakan cari, saya nggak sebut merek sama sekali, silakan ke rumah sakit untuk mencari produknya gitu. oke, Hmm, kalau begitu. Jadi intinya adalah vaksin itu tidak menjamin 100%, tapi paling tidak minimalisir resiko betul. untuk terkena pneumonia. Nah, Hmm, faktor gaya hidup apakah berpengaruh juga, dok? Oke, aku tambahin sedikit. ya, jelas ya. Jadi gini, ini kan semuanya soal kekebalan tubuh, sebetulnya begitu. Ya, Kekebalan tubuh itu faktornya banyak, apa gizi, gaya hidup, makan segala macam. Masalahnya, Generali Friends dan Mas Yano, tidak ya. ada orang yang fit setiap hari itu nggak ada. Sepanjang hari. Jadi misalkan oke dia fit hari ini, ntar malam dia begadang kayak atau apa, besok dia nggak fit lagi. Pas lagi nggak fit itu, ya kok apes tiba-tiba dia ketemu orang yang sakit virusnya masuk gitu ya. Jadi itu kita kerjakan, kita menjaga daya tahan tubuh hidup sehat itu udah pastilah gitu. Nah, ini di sini tuh menangnya vaksin tuh di sini, utamanya vaksin tuh di situ, karena dia memberikan kekebalan. Jadi kalau kita daya tahan tubuh itu kan di hulu ya, kalau vaksin itu di hilir. Jadi Hmm. jebret langsung diberikan kekebalan sehingga kalau sampai virusnya kena kita udah siap dengan antibodinya ya. Jangan juga Oke. dibalik karena dah gue udah vaksin terus petantang petenteng gitu ya nggak usah pakai masker nggak apa nggak. Semua kita kerjakan supaya kita tetap sehat itu. Oke, berarti ada baiknya juga kita perkuat hulunya dari mulai gaya hidup, mungkin pola tidur, pola makan, bagaimana pola aktivitas kita yang seimbang, gitu seperti itu ya dok ya. Oke, dok Dirga izin, ada satu pertanyaan tapi agak borongan, nggak apa-apa ya dok ya. Ya boleh. Ditanyakan ya, dok ya. Ini dari Elta Hakim nih. Dokter Dirga izin bertanya. Pertanyaan yang pertama, hal-hal apa saja yang harus diwaspadai bagi penderita asma saat mengalami gejala influenza batuk karena HMPV? Oke, itu Oke. pertanyaan pertama ya dok ya. Pertanyaan kedua, komplikasi penyakit apa saja yang akan terjadi jika gejala influenza batuk karena HMPV pada penderita asma terlambat ditangani atau tidak ditangani secara tepat? Seperti itu, dok. Dan Mm, pertanyaan yang ketiga, do and don'ts-nya apa saja saat mengalami gejala influenza batuk karena HMPV bagi penderita asma agar terhindar dari komplikasi penyakit ISPA atau ISPB mm, maupun komplikasi penyakit lainnya. Oke. Seperti itu, dok. Ya. Banyak ya pertanyaannya ya. Oke, jadi Ini saya yang saya jawab pertama, dok. secara Yang keseluruhan. pertama Jadi dulu, dok. Oke, Jadi kalau silakan. teman-teman yang punya asma, ya, baik itu yang sering kambuh atau udah lama nggak kambuh, ingatlah ketika ada sakit infeksi pernapasan apapun, mau influenza, mau MPV, itu bisa memicu serangan, bisa bengek, itu, ya. Jadi gimana supaya nggak bengek? Nomor satu, biasanya kita udah harus rutin pakai obat semprot lagi tuh buat asmanya. Jadi kalau orang asma ada namanya obat controller ya, jadi supaya dia nggak terlalu serangan, plus sakit-sakitnya diobati. Kalau flu diobati, kalau MPV diobati gitu ya dengan obat-obat terkait. Nah itu pun juga tidak memastikan nggak jadi bengek, nggak jadi serangan ya. Tapi kalaupun sampai serangan, tetap harus terus diobati ya supaya serangannya tidak serangan berat. Itu sih. Terus tadi yang soal apa namanya bahwa dia punya intinya punya asma kan, punya asma terus Ya, HMPV. betul. Apapun intinya adalah kalau kita punya komorbid ya, bisa asma, bisa gula, bisa jantung, kita sadar, wah kita risiko tinggi nih. Jadi kalau kita kena flu, kita kena HMPV, kita bisa kena yang berat gitu. Makanya kita harus pantau diri kita gitu ya. Jadi kan sebagian besar memang sembuh kan, self limitingnya 35 hari. Tapi kalau kita lihat, kok ini saya lemas banget, ini kok saya nggak bisa makan, nggak bisa minum, saturasi turun, apa, udahlah sebaiknya ke dokter, bila perlu juga ke rumah sakit dirawat ya. Eh, Terutama tadi pada kondisi-kondisi yang punya komorbid.
Itu sih. Oke, sudah langsung dijawab pertanyaan borongan dengan satu statement tadi dok ya. Langsung nih, jadi intinya kita yang harus mewaspadai diri kita sendiri semuanya. Seperti itu dok. Terima kasih banyak, Q&A sudah terjawab semuanya. Oke, dan ini sangat menjadi informasi yang penting sekali untuk General Friends ketahui juga ya. Supaya kita sudah semakin waspada, semakin paling tidak apa ya. Semoga setelah mengikuti Gentalks kali ini tuh Generali Friends semuanya makin menjadi aware dan paling tidak makin tergerak atau makin banyak yang nanti paling tidak memperkuat hulu dan juga memperkuat hilir dengan vaksin. Seperti itu dok ya. Betul. Oke, baiklah. Nah, Generali Friends, selanjutnya aku ingin menginformasikan sesuatu nih. Di masa ini tentunya perlindungan terhadap diri sendiri dan keluarga menjadi yang utama, khususnya soal kesehatan. Oleh karena itu, spesial untuk nasabah Generali, kita menyediakan kemudahan layanan akses polis melalui aplikasi Gen Click agar selalu up to date dengan semua informasi dan juga tentunya anti ribet. Tenang lakukan transaksi polis di Gen Click serta nikmati fitur-fitur inovatifnya. Ada konsultasi online gratis 24 jam dengan dokter profesional untuk kamu sekeluarga, kapan dan di mana aja. Fitur dokter Leo tebus obat, antar obat langsung ke rumah, dan klaim biaya obat bisa dilakukan di rumah aja. Dan melihat daftar rumah sakit dan klinik rekanan, serta bisa pengajuan klaim online yang semuanya dikendalikan dari ponsel kamu. Sepertinya nggak kelihatan ponselnya. Jadi tunggu apa lagi? Ayo unduh aplikasi Gen iClick melalui ponsel kamu sekarang juga melalui Play Store atau App Store dan segera daftarkan polis kamu. Pokoknya Generalis selalu siap hadir untuk kamu karena kami mengutamakan kamu. Yuk segera cari tahu info lebih lanjut dan akses aplikasi Gen iClick serta website di www.generali.co.id untuk solusi kesehatan keluarga yang lengkap dan sesuai dengan kebutuhan spesifik keluarga. Dan temukan virtual chat Jane di pojok kiri bawah yang bisa kamu tanya-tanya langsung tentang berbagai macam proteksi Generali Indonesia. Iya, baiklah. Ini dia saat yang kita tunggu-tunggu nih, Dok. Kita akan memberikan 3 voucher MCU gratis dari voucher gratis nilai Rp250.000 MCU dari Rumah Sakit IMC Pulau Mas. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih banyak kepada Rumah Sakit IMC Pulau Mas yang telah memberikan hadiah di Gentalks pada sore hari ini. Siapa aja ya kira-kira yang mendapatkan? Oke, kita sudah mendapatkan. Ini dia 3 pemenangnya. Ada yang pertama Indah Primadita. Wah. Yang kedua ini ada Jane Abigail dan yang ketiga Ken Sitasari ya. Selamat kepada 3 Generali Friends yang beruntung mendapatkan MCU gratis dari Rumah Sakit IMC Pulau Mas ya. Dan nanti panitia Gentalks, official Gentalks akan memberikan di chat secara personal untuk bisa kamu follow up lebih lanjut untuk mendapatkan voucher MCU dari Rumah Sakit IMC Pulau Mas ya. Kita akan mengirimkan link konfirmasi di kolom chat masing-masing. Mohon segera dikonfirmasi hingga batas waktu yang ditentukan. Kalau tidak dikonfirmasi sampai batas waktu yang ditentukan akan dianggap hangus seperti itu ya. Dok Dirga, waduh sudah apa ya sudah tidak berasa nih ternyata sudah 1 jam lebih kita bersama pada sore hari ini mendapatkan informasi yang sangat penting sekali dan paling penting adalah melegakan kita semua. Ternyata HMPV ini tidak seberbahaya pandemi COVID-19, tapi tetap kita harus waspada. Seperti itu ya dok ya. Ya. Dan sebelum kita menutup Gentalks pada sore hari ini, aku persilakan kepada Dr. Dirga untuk memberikan closing statement kepada para Generali Friends yang ada di Gentalks sore hari ini. Aku persilakan dok. Iya, ini sekarang kita menghadapi apa ya, seperti musim hujan atau pancaroba ya, yang memang suasana atau situasinya lagi banyak penyakit-penyakit yang naik ya. Ada influenza, ada demam berdarah, lagi banyak di rumah sakit juga gitu. Jadi memang kita mesti lebih waspada ya. Kemudian, tapi tetap, maksudnya kalau kita lagi baca informasi di media sosial, di TV, jangan terlalu apa ya, parno, overthinking gitu, nggak usah. Waktu pertama kali berita ini keluar itu DM saya banjir ya, nanya dok kita mau pandemi lagi nggak gitu ya. Jadi Eh, karena emang kan gambar-gambarnya menakutkan ya. Jadi dan ini ke depan mungkin ada penyakit lain seperti ini. Nanti tahun depan kita dengar lagi tuh ada virus lain atau apa ya. Tapi chill dulu, santai dulu aja. Karena pasti pemerintah Kemenkes tuh ngasih clue kan. Oh ini bahaya, ini nggak bahaya gitu. Jadi tenang aja, santai. Nah tapi memang lagi-lagi ini menegaskan ya betapa pentingnya itu vaksinasi teman-teman. Jadi
hidup sehat kita harus terus lakukan udah pasti, tetapi kalau bisa kita melengkapi vaksin-vaksin terutama yang penyakit respirasi pernapasan. Ada influenza, ada apa tadi namanya pneumonia ya. Satu lagi ada RSV sebetulnya untuk lansia ya. Nah, itu sebisa mungkin kita sisihkan lah budget atau apa gitu supaya kita juga lebih tenang kalaupun sakit nggak berat ya. Gitu. Iya, terima kasih banyak Dokter Dirga Ya. atas materi yang dibawakan hari ini. Semuanya benar-benar informasi yang sangat penting sekali dan tentunya bermanfaat bagi kita semua supaya kita lebih berhati-hati lagi terutama dalam menjaga kesehatan yang tadi sempat dibilang sehat itu mahal. Oleh karenanya kita harus waspada, sisihkan budget kita juga untuk investasi jangka panjang kita yang pasti supaya kita bisa lebih aman dan lebih nyaman dalam menjalani aktivitas kita sehari-hari. Iya, kalau begitu Dok Dirga, terima kasih banyak atas Thank kesempatannya you. sore hari ini, atas materi yang bermanfaat sekali buat kita semua. Dan juga aku ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada semua Generali Friends yang sudah setia ikutan Gen Talks pada sore hari ini. Dan sebelum kita tutup Gen Talks pada sore hari ini, aku mohon maaf sebagai host apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Dan kami berharap sekali kepada semua Generali Friends atas apa yang sudah disampaikan tadi, dapat bermanfaat baik di pekerjaan ataupun di kehidupan sehari-hari. Dan yang pastinya kita akan kembali lagi dengan Gen Talks edisi berikutnya dengan topik-topik yang tidak kalah seru dan pastinya juga dan kita akan menghadirkan narasumber yang sangat-sangat kompeten di bidangnya dan juga akan memberikan materi yang sangat bermanfaat sekali tentunya buat kita semua dan yang pastinya sangat relevan semua buat Generali Friends. Oke, Dok Dirga, teman-teman Generali Friends semuanya, kita pamit undur diri dulu. Sampai jumpa di Gen Talks edisi berikutnya. Terima kasih semuanya. Saya Anos sebagai host pamit undur diri. Dadah semuanya. Sehat-sehat selalu ya. Asmara bersatu untuk kau dan aku. Meskipun bintang tak temani malam.